Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi bersama kami, mahasiswa daripada UIN Siber Security Cirebon. Kali ini kami akan melaksanakan daripada podcast dan sudah kedatangan tamu nih dari teman-teman Ikatan Remaja Masjid Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Cirebon. Kali ini kami akan ngobrol-ngobrol santai, nggak serius-serius amat, mungkin selama 30 menit ke depan. Kami akan membahas terkait perlindungan perempuan dan anak, dan tidak akan membahas secara berat-berat banget lah. Kita akan santai-santai aja. Tapi mungkin sebelumnya perlu sedikit disclaimer di mana saya pribadi salah satu mahasiswa UIN Siber Security Cirebon, di awal bulan September ini sudah melakukan kegiatan sosialisasi lah bisa dibilang terkait perlindungan perempuan dan anak bersama teman-teman Ikatan Remaja Masjid. Pokok daripada kegiatan itu ditujukan untuk menumbuhkan daripada rasa kesadaran dan juga pemahaman terkait pentingnya mempelajari perlindungan perempuan dan anak mengenai banyaknya kasus terkait pelecehan, kekerasan seksual, dan pelanggaran-pelanggaran atau penyelewengan seksual lainnya. Dan mungkin yang sudah banyak kita ketahui juga di podcast daripada influencer, salah satunya adalah Dr. Richard Lee. Kita sudah mengetahui bahwa ada kasus atau fenomena di mana seorang ayah yang dia melakukan kekerasan seksual kepada anak perempuannya. Namun kita tidak akan membahas hal itu. Kita akan bincang-bincang santai sama teman-teman Irma, dan di sini kita udah hadir dua teman Irma kita nih. Bersama di belakang layar ada bapak ketua ini juga. Dari teman-teman Irma, mangga dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Saya lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Halil Praba Wicaksana Basuki dari SMA Negeri 3 Cirebon. Saya perwakilan dari Irma. Saya kelas 10. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ardiono dari kelas 10. Saya perwakilan dari Irma Semanta, SMA Negeri 3 Kota Cirebon. Ya. Nah, teman-teman kita ini udah kedatangan anak-anak SMA nih, dalam artian yang luar biasa, masih kelas 1 SMA atau ya gambarnya kelas 10 lah kalau dengan laksana bilang lah. Masih kelas 10, masih kelas 1 SMA, cuman udah berani untuk jadi narasumber daripada podcast bareng sama teman-teman mahasiswa. Tadi Mas Halil dan juga Mas Agung udah memperkenalkan diri sebagai anggota Irma juga dan juga perwakilan dari SMA 3 Negeri Cirebon. Dan seperti yang udah saya bilang, kami sempat mengadakan kegiatan sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak. Dan di sini saya mau sedikit ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini. Mungkin pertanyaan pertama dari saya, selama mungkin teman-teman berarti udah 1 semester berarti ya? Jalan setengah, kira-kira setengah semester lah. Ya. Selama kalian sekolah deh, entah mungkin lebih relatif SMP sih ya? Ya, SMP. Ataupun mungkin SMA juga kan udah sedikit tahu gambaran terkait gimana sekolah. Yang mau saya tanya terkait perlindungan perempuan dan anak. Kalian pernah nggak diberitahukan oleh atau dikasih tahu lah sama guru-guru kalian terkait apa itu perlindungan perempuan dan anak, apa itu pelecehan seksual, apa itu kekerasan seksual? Kira-kira gimana? Ada beberapa guru yang menjelaskan, ada beberapa guru juga yang nggak terlalu kayak menjelaskan tentang apa itu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi sebenarnya rata-rata guru juga ngejelasin kayak tentang bagaimana tentang ya apa tadi, perlindungan hukum kepada perempuan, kepada anak itu penting bagi kita. Iya. Dan berarti itu lebih masuknya ke ngobrol santai kah atau termasuk ke mata pelajaran berarti? Ada, kalau misalkan di buku PPKN itu biasanya masuk ke dalam pelajaran karena termasuk ke norma-norma. Terus misalkan sisanya sih enggak, paling lebih ke arah PPKN doang. Dan kalau kita ngobrol masalah kekerasan seksual atau pelecehan seksual, ini sedikit saya kutip ya dari bukunya teman-teman yang dibuat sama Umar Rama dan Napi SP. Judulnya terkait kalau nggak salah bahaya laten kekerasan seksual, kalau saya tidak salah ingat. Dijelasin di buku itu ada beberapa unsur yang bisa menyebabkan kekerasan seksual, salah satunya ada relasi kuasa. Nah, pertanyaan dari saya, kalian apakah pernah dengar apa itu relasi kuasa? Relasi kuasa belum. Atau dari guru kalian ada yang pernah membahas itu? Belum.
belum Ya. pernah dibahas. Eh, Sebenarnya cukup penting untuk dibahas ya, terkait relasi kuasa sendiri. Dan mungkin sedikit saya paparin juga ya, mungkin ke teman-teman secara umum juga, bahwa relasi kuasa itu gampangnya adalah apabila kalian punya kekuasaan, katakanlah kalian seorang kakak, kalian seorang ayah, kalian seorang guru, kalian seorang dosen, kalian seorang pejabat yang memiliki kekuasaan, katakanlah seorang eh, kepala sekolah yang memiliki kekuasaan terhadap sekolah. Kalau misalkan kekuasaan itu dijalankan dengan cara yang buruk, dalam artian kalian korupsi kah, kalian melakukan kekerasan seksual, pelecehan seksual kepada murid atau kepada orang yang di bawah kalian, maka relasi kuasa tersebut adalah relasi kuasa yang berdampak buruk terhadap lingkungan ataupun terhadap diri kalian sendiri. Nah mungkin penting ya buat kalian anak-anak SMA juga untuk pelajari relasi kuasa. Cuman mungkin itu agak terlalu jauh. Yang mau saya tanyain dari lingkungan sekolah deh. Eh, Kalau misalkan ada kejadian kekerasan seksual kah atau pelecehan seksual, kalian berarti bisa mengadu ke siapa? Kalau ini semisalnya saya selama di pesantren ya. Saya background SMP-nya kan saya pesantren. Oh, Jadi ceritanya eh, dulu apa bukan. Jadi pas saya di pesantren, ya itu teman saya ada lah yang melakukan hal-hal bercanda tapi yang merujuk ke arah kekerasan seksual seperti itu. Nah, di situ teman saya yang sebagai korban itu dia awalnya dia itu nggak mau ngomong ke ustadz atau pembina asrama gitu kayak karena dia malu dengan apa yang terjadi kepada dia sendiri. Tapi lama kelamaan hal itu tidak dapat dibenarkan. Jadi dan akhirnya dia melaporkan kejadian seperti itu ke pembina asrama. Dan pembina asrama pun ditangani dengan tegas dan anak itu dikeluarin dari pondok pesantren. Mungkin kalau dari Mas kamu sendiri ada pengalaman terkait hal itu nggak? Kalau di SMP 6 tuh lebih ke arah apa ya? Sebenarnya nggak semua guru, cuma ada salah satu guru yang menjadikan perempuan itu sebagai bahan bercandaan yang jatuhnya ke arah pelecehan. Sehingga banyak siswa-siswa juga yang kadang malas kalau misalkan guru itu yang ngajar. Iya. Karena ya bercandaannya ke situ lagi, kalau pelecehan lagi. Iya. Paling kalau laporan ya paling siswa-siswa pada ngadu ke guru-guru kayak malas kalau pelajaran guru ini soalnya bercandanya begini-begini. Cuma kalau tindakan yang konkretnya kayaknya belum ada deh. Karena mungkin dari siswanya juga yang merasa itu sekedar candaan kah, atau berarti maksudnya udah ada tindakan yang memang udah refleks belum, atau gimana? Mungkin kalau bagian cowok itu hal-hal yang lucu ya. Kayak Iya. cuma kalau bagian anak-anak yang cewek itu ya anak-anak yang cewek kurang suka, tapi anak-anak yang cowok rata-rata kayak ya menerimanya aja. Cuman yang cewek sebagai korban kurang suka. Ya. Seperti yang udah saya bilang tadi sih. Dalam artian relasi kuasa guru kepada siswa gitu. Mungkin bahasa gampangnya mentang-mentang lu sebagai guru atau lu di atas gua, lu bisa mempermainkan gua. Cuman sayangnya juga di Indonesia ini atau di lingkungan sekitar kita ternyata banyak kejadian kekerasan seksual seperti yang tadi udah saya bilang di awal. Bahkan dari penegak hukum pun, polisi ataupun yang lainnya, banyak yang melakukan tindakan pelecehan seksual. Cuman ini sedikit yang mau saya tanya nih ke kalian sebagai anak-anak SMA lah mungkin. Kalian kira-kira bisa tolong ngejelasin nggak terkait kenapa sih kekerasan seksual itu bisa terjadi gitu? Kalau menurut pandangan teman-teman anak-anak SMA nih. Kalau pandangan teman-teman anak SMA, kenapa kekerasan seksual itu terjadi? Mungkin awalnya didasari dengan hal-hal yang dianggap sepele seperti candaan atau ya seperti candaan seperti itu, hal-hal yang biasa yang dianggap tidak serius namun bisa berdampak fatal akibatnya. Ya, jadi itu salah satu faktornya mungkin bercanda. Terus mungkin juga didasari dengan hawa nafsu. Mungkin didasari dengan hal seperti itu yang ya hal-hal yang bisa memicu adanya kekerasan seksual. Mungkin kalau dari Mas Agung sendiri gimana? Saya setuju dengan yang tadi kalian omongin.
mungkin lebih ke arah kurangnya kesadaran dari anak-anaknya, terus juga dari emosi mereka yang masih labil, terutama yang masih pubertas kan. Jadi rasa penasaran mereka yang tinggi ngebuat ya ngelakuin hal yang seharusnya nggak boleh dilakuin untuk anak-anak seumurnya. Menarik sebenarnya kalau misalkan membahas lebih lanjut terkait masalah pemuda atau remaja ya. Sedikit saya kutip juga terkait dari bukunya Dr. Khalid Asyandu terkait pendidikan anak laki-laki. Beliau mengatakan kalau dalam sudut pandang Islam atau keilmuan Islam itu sendiri dikatakan bahwa fase remaja atau yang masa labil itu sebenarnya nggak ada. Yang ada tuh fase pemuda, dimana masa setelah tamis itu ialah balik, dimana kalau menurut beliau dari eh, segi sosial masyarakat Baduy Arab, eh, anak-anak di usia kita atau mungkin kalian masih belasan itu udah tidak di lembaga sekolah hidupnya, tapi berdagang selain Nabi, sehingga hal itu membuat anak-anak itu menjadi fokus kepada tujuan yang memang udah jelas bentuk materialnya apa, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk dia berpikir pada hal-hal yang sifatnya mungkin candaan dari kata Mas Halil. Mungkin candaan itu sifatnya baik, tapi kalau misalkan ke arah seksual dan mungkin di tongkrongan laki-laki juga terkadang kita masih menganggap sebagai hal-hal yang wajar aja karena bercandaan. Betul. Tapi ternyata itu justru jadi titik awal dari seseorang bisa berpotensi melakukan tindakan pelecehan atau mungkin kekerasan seksual. Dan mungkin sedikit mau saya bahas lagi lebih lanjut terkait di pertemanan kalian di SMA. Apakah obrolan serius, diskusi terkait kekerasan seksual itu udah sering terjadi kah, atau minimalnya pernah kalian sampaikan nggak ke teman-teman kalian, mengingat hal itu merupakan hal urgent gitu? Kalau untuk sejauh ini buat saya pribadi sih belum sempat dibicarakan lebih dengan teman-teman. Kalau dari Mas Agung sendiri kira-kira Sama sih, kurang lebih ya belum terlalu membicarakan hal begitu. Paling kalau misalnya ada berita-berita, kita menanyakan pendapat mereka, kalau menurut kalian gimana soal kasus ini, paling gitu-gitu Ya doang. betul, gitu paling. Dan tapi kalau misalkan mungkin balik lagi ke eh, pembelajaran sekolah ya. Ya. Kalau misalkan ada berita-berita di media lah, atau di TV atau di media website Kompas atau semacamnya itu CNN, terkait kekerasan seksual, apakah guru-guru ngebahas itu juga di ruang kelas atau lebih berfokus pada materi kurikulum mungkin? Biasanya kalau misalnya dengan berkaitan dengan hal-hal seperti itu dan masuk berita dan berita-berita besar, biasanya guru itu akan menerangkan sembari mengajarkan dengan hal-hal yang ada di pembelajaran. Jadi mencampurkan gitu, kayak dibuat kayak nggak terlalu serius tapi dibikin penting. Jadi kesannya kayak nggak terlalu serius tapi penting hal ini. Seperti itu. Dan mungkin yang mau saya tanya lagi juga terkait, selain dibahas ya sama guru-guru itu mungkin ya dalam 99 lah atau selingan-selingan refreshing di pembelajaran, guru itu atau mungkin ya beliau membahasakannya apakah cuma sekedar ngebahas kasusnya aja atau ada sedikit mungkin pesan ke kalian, atau mungkin guru itu meminta kalian membaca buku apa atau mendengar podcast apa atau semacamnya untuk mencegah kalian untuk tidak menjadi pelaku lah, karena kan kebanyakan pelaku daripada kekerasan atau pelecehan seksual itu laki-laki gitu. Kira-kira gimana? Kalau misalnya untuk di pembelajaran kalau untuk sambil pembelajaran ya Mas. Ya. Itu biasanya guru-guru tuh sambil berpesan dan menasihati anak-anak tuh agar kayak bercanda, jangan yang membawa hal-hal yang terkait dengan pelecehan seksual yang seperti itu. Bercanda boleh tapi jangan sampai berlebihan, yang dia membahasnya paling ya hal-hal yang seperti itu saja, yang tidak yang kayak diharuskan untuk membaca ini itu enggak. Jadi kayak di pesan-pesan aja yang disampaikan oleh guru ke murid-murid. Dan tadi juga di awal teman-teman juga bilang kalau teman-teman itu kan basicnya itu mewakili SMA 3 Cirebon dan juga IRMA, Ikatan Remaja Masjid.
Dan mungkin sedikit saya mau masuk ke Irma itu sendiri. Eh, karena kita sedang membahas terkait perlindungan perempuan dan anak, mungkin ya secara kasus realnya adalah kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Pertanyaan dari saya, mungkin selama kalian ada di Irma ya, karena mungkin kalian juga masih jalan semester 1, kalian atau Irma sendiri pernah atau ada nggak upaya untuk mencegah daripada praktik seksual atau pelecehan seksual itu agar tidak terjadi lah, setidaknya di badan Irma itu sendiri, nggak usah jauh-jauh ke lingkup sekolah, ke badan Irma itu sendiri, kira-kira ada nggak? Mungkin dari pihak Irma kan kayak ngundang Mas Bagus kemarin Iya. buat bersosialisasi tentang pentingnya kesadaran. Hmm. Mungkin dari Irma baru menjelaskan tentang sosialisasinya saja, belum ada tindakannya. Karena mungkin juga ya alhamdulillahnya mungkin ya di Semanta juga tidak ada kasus yang seperti itu, Ya. atau di SMA 3 Cerpen tidak ada kasus yang seperti itu. Ya sebenarnya patut kita syukuri, cuman dengan tidak adanya hal itu bukan berarti kita bisa menyampingkan ya daripada kepekaan kita terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual, karena mungkin teman-teman entah itu nanti bakal lanjut ke perkuliahan atau langsung kerja, intinya kita sebagai pemuda atau ya pemuda lah, atau yang OTW dewasa gitu ya, kita akan ujung-ujungnya terjun ke masyarakat, dan ilmu terkait pelecehan atau kekerasan seksual itu sangat-sangat perlu untuk dipelajari, karena laki-laki ya di sini semua kebetulan yang hadir laki-laki. Tentunya kita kalau memang takdir Allah, qadarullah gitu ya, kita mungkin akan jadi seorang ayah, kita akan menjadi seorang bapak, kita pasti akan sangat khawatir kalau misalkan anak-anak kita jadi pelaku, entah pelaku ataupun korban daripada kekerasan ataupun pelecehan seksual. Nah, mungkin ini sedikit saya nanya terkait personal lah ya. Bukan terkait pacar hidupnya berapa, enggak, bukan gitu lah. Iya. Saya sedikit menanya aja terkait sejauh mana gitu teman-teman udah mempelajari terkait cara mencegah mungkin daripada kekerasan seksual untuk setidaknya untuk diri sendiri lah. Untuk pribadi. Iya. Kira-kira gimana? Untuk pribadi ke orang lain ya. Iya. Kalau untuk saya sendiri itu tuh mencegahnya dengan cara tidak melakukan hal-hal yang berbau pelecehan seksual, seperti bercandaan-bercandaan yang mengarah kepada hal-hal yang negatif seperti itu. Terus mencegah membatasi diri dengan sosial media agar tidak terlalu mengeksplor lebih ke hal-hal yang ranahnya berbau dewasa di sosial media ataupun di gadget yang ada sekarang. Jadi membatasi diri dengan hal seperti itu ya, agar tahu batasan lah untuk pribadi sendiri. Kalau dari Mas Agung sendiri kira-kira gimana untuk cara ya mencegah diri, entah untuk supaya enggak jadi korban dari sesama predator laki-laki atau ya untuk mencegah agar gue nggak mau jadi pelaku nih, kira-kira kalau dari Mas Agung sendiri gimana? Kurang lebih sama sebenarnya, membatasi diri juga. Kayak harus lebih berhati-hati lah, apalagi kelawan jenis kan. Harus bisa membedakan gimana sesama laki-laki, gimana cara conversation ke laki-laki, gimana ke perempuan. Harus bisa ngebedain. Jadi kayak misalkan bercandaan ke laki-laki belum tentu bisa dibawa ke bercandaan perempuan. Dan bercandaan perempuan belum tentu bisa dibawa ke bercandaan laki-laki. Jadi membatasi diri. Iya. Dan kalau misalkan dari orang tua sendiri, apakah ada ngasih mungkin bahasanya pemahaman atau ilmu-ilmu terkait pencegahan atau supaya gua nggak jadi korban gitu, kira-kira gimana? Ada nggak? Kebetulan orang tua saya backgroundnya adalah guru PPKN. Oh iya, Jadi pas berarti. iya, jadi ngejelasin tentang kayak misalkan ada kasus-kasus gitu kayak ini gini ya, saya dikulik tahu kayak jangan kayak gini, nanti dampaknya begini dampaknya buruk, dampaknya kayak apa. Jadi ya diberi penjelasan dari dulu kayak jangan sampai jadi pelaku, dan kalau misalkan jadi korban harus bisa ngelapor, dan jangan mau ditindas doang gitu kalau misalkan jadi korban. Ini kalau dari Mas Halil sendiri kira-kira gimana? Kalau untuk dari saya sendiri ada sih, tapi lebih ke ya ngasih tahu aja kayak Mas Agung gitu. Soalnya background bapak saya kan juga seorang tentara ya. Jadi kayak hal-hal yang seperti itu tidak terlalu dibahas yang terlalu seperti apa. Yang penting berpesan-pesan aja yang kayak berhati-hati dalam bergaul, jangan kebablasan aja gitu sih. Paling kayak tahu diri aja gitu, atau batasan. Karena tadi menarik tuh, tadi kata saya juga baru tahu nih kalau misalkan Mas Halil itu background ayahnya itu seorang tentara, jadi mungkin kalau misalkan jadi pelaku mungkin satu kuda melayang kali. Dan ya karena di sini kita semuanya laki-laki ya, dan
tadi juga udah sempat saya singgung kalau misalkan mostly kebanyakan pelaku itu sayangnya adalah laki-laki. Betul. Entah itu korbannya juga laki-laki gitu ya, penyimpangan gay, atau bahkan lebih parahnya adalah perempuan. eh, Secara berpanjangan mungkin buruknya bagi perempuan dampaknya dia bisa hamil, anaknya tidak bisa diurus dengan baik karena belum siap mental Belum mungkin siap atau mental. fisik ataupun dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Tapi mungkin di sini sebagai penutup lah ya, mungkin kita juga udah cukup lama terkait pembahasan ngobrol-ngobrol singkat ini. eh Terkait mungkin pesan-pesan kalian sama sama teman-teman SMA, kira-kira yang mau kalian sampaikan terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu kira-kira gimana? Bebas, mau dari Mas Agung boleh, dari Mas Halil boleh, atau mungkin dari ketuanya juga boleh. Di belakang layar dari kasih ini tolong Mas Halil mungkin. Oke deh, kalau misalnya dari sendiri pesan untuk teman-teman, untuk saya sendiri hati-hati dalam bersosialisasi, Ya. hati-hati dalam bercandaan karena tidak semua hal yang dianggap bercanda itu tuh bisa dibercandakan. Ya. Terus dan juga bijaklah dalam menggunakan gadget zaman sekarang atau AI seperti Oh ya kayak yang udah ada kan kasusnya Mas. ya. Kita semua lagi. Ya, AI zaman sekarang kan udah sangat-sangat canggih, jadi kayak batasi dirilah dalam pemakaian itu. Gunakanlah dengan sewajarnya untuk belajar atau apa. Yang paling penting sih interaksi dengan teman itu, interaksi harus tahu batasan dengan interaksi dengan teman itu harus tahu batasan seperti tidak menyentuh hal-hal yang vital atau apa yang dan tidak mengejek hal-hal yang berbau dengan hal seperti itu. Ya paling itu saja pesan-pesan saya karena kadang emang orang tidak ada batasan jadi dia melakukan hal seenaknya saja. Mungkin dari Mas Agung ada mungkin pesan-pesan? Kurang lebih sama sih. Ya, teman-teman, menarik sebenarnya untuk membahas terkait pembahasan ya kekerasan seksual atau pelecehan seksual bersama teman-teman remaja kita, bersama teman-teman pemuda kita. Dan pada faktanya pun di lapangan ternyata dari segi pendidikan, sudut pandang pendidikan, sosialisasi terkait pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual ternyata sudah digalangkan bahkan oleh guru-guru itu sendiri yang mungkin bukan di background mata kuliah, misalnya mata pembelajaran mata kuliah itu mungkin saya kayak di background mata pembelajaran, katakanlah dia guru matematika tapi ternyata dia juga karena tahu ada fenomena terkait kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual, dia juga ternyata punya kepedulian untuk mensosialisasikan, untuk memberitahukan kepada anak muridnya bahwa hal tersebut merupakan suatu kesalahan. Jika kalian korban, kalian berhak dan juga wajib untuk melapor. Dan kalau misalkan kalian belum atau jangan sampai jadi korban, kalian wajib untuk mencegah diri kalian untuk tidak, jangan sampai menjadi seorang pelaku dengan cara yang begini dan juga begitu. Tentunya sesuai dengan norma di masyarakat, sesuai dengan adat budaya dan juga agama yang kita anut. Dan kebetulan di sini Islam semua ya. Ya. Alhamdulillah di sini Islam semua, jadi kami punya pedoman. Mungkin sedikit saya spill lah, mungkin di agama Islam mungkin ada yang mau convert ke Islam juga. Di surat An-Nur di ayat 30 itu sudah dijabarkan secara jelas terkait batasan daripada seorang laki-laki harus menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan untuk perempuan mungkin dijelaskan di ayat 31 secara gamblang. Dan mungkin demikian teman-teman podcast kita bersama teman-teman Ikatan Remaja Masjid SMA 3 yang juga merupakan adik-adik tingkat saya. Mungkin demikian sesi kita kali ini, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk kehadiran, untuk waktu yang mungkin kalian hari Jumat gini siang udah pulang, harusnya sekarang udah lagi main mungkin basket, sparring mungkin. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Aryo, untuk Mas Agung juga. Dan mungkin untuk di belakang layar juga kepada Mas Ketua, Mas Fadli, terima kasih karena sudah membawa adik-adik kita semua untuk mungkin ya study tour, studi banding, dan juga ikut kegiatan podcast lah bersama kami teman-teman mahasiswa. Demikian teman-teman podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.